Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya akan tayangkan video grid traveling adventure ke situ Gunung Sukabumi yang sudah saya lakukan 7,5 tahun silam. Waktu saya belum jomblo. Ya, ini adalah late post karena saat ini saya masih waspada COVID-19 ya, belum melakukan traveling baru. Ya, perjalanan ini sendiri dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Januari 2013 dengan menggunakan kendaraan motor ya bersama si mantan. Ya, ceritanya untuk merayakan tahun baru mengulang bulan madu ya. Nah, perlu saya tegaskan sekali lagi, sebagaimana perjalanan saya yang sudah-sudah, video ini lebih menekankan pada perjalanan pribadi ya. Jadi bukan promosi resmi dari tempat wisata yang bersangkutan. Jadi tak heran kalau video ini banyak juga memuat foto-foto selfie dan kisah-kisah personal ya. Nah, berikut adalah rute perjalanan kami. Jarak dari rumahku di Jatiasi sekitar 100 km menggunakan motor Beat ya. Ya, yang mengemudikan siapa lagi kalau bukan si mantan. Karena saya sendiri belum bisa nyetir motor ya waktu itu. Perjalanan lumayan jauh, sekitar 100 km. Dan kami berangkat pukul 8 pagi. Ya, ini adalah Polsek Cisaat, di mana kami belok masuk ke Jalan Kadudampit. Ya, ini adalah Jalan Kadudampit yang panjangnya sekitar 10 km sebelum sampai di loket situ gunung ya. Kadang saya kepikir, alangkah enaknya penduduk lokal di sini. Tiap hari bisa ke situ gunung ya, menikmati alam yang indah. Tapi, apakah seperti itu juga yang ada di pikiran mereka? Ya, untuk menjawabnya, mari kita gunakan analogi ya. Mereka juga tentunya akan berpikir, alangkah enaknya orang Jakarta ya, bisa tiap hari ke Taman Mini, ke Monas, ke Ancol, dan lain-lain. Ya, yang jadi pertanyaan, bosankah kita tiap hari ke tempat-tempat tersebut? Ya, nggak usah dijawab ya sobat. Ya, ini adalah detik-detik sampai di loket situ gunung ya. Sobat lihat di sebelah kanan itu ada Wisma atau villa yang disewakan ya. Dulu sih harganya sekitar 300-400 ribu per malam. Nggak tahu sekarang ya, tapi bagus ya, enak, nyaman untuk keluarga, untuk rombongan ya. Nah, di sebelah kiri itu ada angkot merah ya, itu mirip KWK-nya Jakarta ya. Yaitu untuk mengangkut pengunjung dari Polsek Cisaat sampai ke situ gunung, atau sebaliknya bagi yang berkendaraan angkutan umum ya. Nah, ini adalah penampakan loket situ gunung ya. Itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, bentuknya jauh berbeda dibandingkan dengan waktu saya kesini 7,5 tahun yang lalu. Sekarang sudah kelihatan modern ya, minimalis dan terawat ya. Kalau dulu masih agak kumuh kelihatannya ya. Nah, ini adalah penampakan setelah saya melewati pintu masuk ya. Nah, bentuknya ini sangat berbeda dengan waktu saya kunjungi dulu ya. Dulu belum seperti ini, belum ada aspal ya, masih tanah, dan kantornya juga masih kumuh ya. Jalannya masih batu-batuan. Nah, ini adalah penampakan parking area dan food court ya. Itu juga kondisinya sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan waktu saya berkunjung di sini 7,5 tahun yang lalu. Dulu masih tanah ya, dan ke food courtnya itu berupa kios-kios atau bedeng-bedeng yang sangat sederhana ya, nggak di bangunan yang megah seperti ini ya. Bedanya dulu tuh hutan-hutan pinusnya tuh masih sangat rimbun ya. Sekarang juga memang masih terlihat adem, tapi udah hutan pinusnya tuh udah jauh berkurang dibandingkan dulu ya. Pak, sedang pasang tenda buat nginep. Ini area perkemahannya kosong, cuman kita berdua. Nah, itu adalah suara si mantan yang pernah menjadi wanita tercantik dan terbaik sedunia di mata saya. Nah, ini adalah penampakan tenda yang saya sewa. Saya lupa lagi dulu tarifnya berapa, tapi kalau sekarang itu 32.500 per malam. Ya, ini saya ngambil tempat di Tanah Kita ya. Selain Tanah Kita ada juga area Kaliandra ya, area perkemahan. Ya, di sini areanya kosong karena
ini tanggal 1 Januari itu sudah lewat dari masa puncak ya. Mungkin puncaknya tanggal 30 dan 31 Desember kemarin ya. Setelah tenda terpasang dan menyimpan barang-barang berat, kami pun ke area food court untuk makan siang. Lalu setelah itu menuju Danau Situgunung ya. Jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar hampir 1 km lah ya, dan medannya juga nggak terlalu berat. Nah, sobat bisa lihat jalannya itu masih batu-batuan ya, dan cukup ramai di sini serta masih sangat rimbun ya, adem. Nah, setelah tiba di kawasan danau, kami keliling-keliling dulu di area sekitar. Di situ kami menemukan ada semacam komplek ya yang mungkin niatnya dibangun untuk pertemuan. Ada wisma, ada aula ya, ada rumah tempat makan dan sebagainya. Tapi sepertinya sudah lama tidak digunakan ya. Beberapa bagian bangunannya terlihat sudah rusak. Ini kosong ya, sepi. Suara saya juga bergema di situ ya. Ini kayaknya sudah menjadi sarang jin ya di sini. Papa lagi jalan menuju ke danau. Jangan terlalu jauh lah. Iya. Suasana danau Situgunung. Bukan Situgintung. Berkabut suasananya. Sampai tebal banget kabutnya. Ya, Papa sudah sampai tempat duduk. Papa. Ih, jelek. Ya, demikianlah suasana dari Danau Situgunung, dikelilingi oleh pohon-pohon pinus raksasa ya, yang membuat suasana itu sangat adem, asri ya. Pemandangan. Naik perahu. Nah, ini adalah sesi terakhir kunjungan kami ke Danau Situgunung. Setelah puas, kami pun kembali menuju perkemahan. Dalam perjalanan pulang, kami sempat menyaksikan arena Flying Fox ya. Itu kebanyakan anak-anak atau anak-anak muda. Tapi kami sendiri hanya menonton, tidak ikut berlaga karena saya termasuk orang yang takut ketinggian. Ini tingginya sekitar 25 meter ya. Pagi hari kami bangun dan sudah mendapati 3-4 tenda lain yang menemani kami di area sekitar situ ya. Setelah sarapan, kami memulai petualangan ke Curug Sawer pagi itu ya. Ada 2 jalan menuju Curug Sawer. Pertama adalah cara yang kami tempuh, yaitu jalur trekking ya. Perjalanan total sekitar 2 km, turun melewati hutan pinus ya, hutan pinus raksasa dengan lama perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ya, ini lumayan jauh ya bagi si cantik. Kalau naik ojek, tarifnya itu 25.000 per orang. Ya, kami lebih memilih jalan karena selain untuk menghemat, kami juga mencari nilai petualangan yang maksimal. Cara kedua adalah lewat jembatan gantung ya. Tahun 2013 belum ada itu jembatan gantung. Ya, ini merupakan jembatan suspension terpanjang di Indonesia dan termasuk yang kesekian terpanjang di Asia. Panjangnya sekitar 243 meter, lebar 2 meter dan tinggi 160 meter dari permukaan tanah. Nah, kalau sobat takut ketinggian seperti saya, siapkan mental ya sob. Saya membayangkannya aja ngeri ya, karena berbatasan langsung dengan ketinggian ya. Jembatan ini mulai dibangun pertengahan 2017, kemudian dibuka untuk umum sekitar awal 2019. Biayanya konon cukup besar demi terciptanya struktur yang kuat dan aman, terbuat dari kayu ulin yang didatangkan khusus langsung dari Papua dan juga dari kayu besi. Katanya biar kuat dan tidak mudah dimakan rayap, juga lebih tahan terhadap perubahan suhu serta kelembaban. Bahannya pun berat dan keras. Ya, meskipun kapasitasnya sampai dengan 55 ton, tapi menurut Juklak, jembatan ini hanya bisa dilewati 40 pengunjung secara bersamaan.
pengunjung di atas jembatan juga dilarang berlari-lari dan melompat-lompat, itu demi keselamatan bersama. Nah, tujuan dibangunnya jembatan ini selain untuk tujuan wisata ya, juga untuk jalan cepat menuju Curug Sawer. Sehingga sobat tidak harus melewati rute trekking ya seperti saya yang dulu penuh kesengsaraan dan penderitaan. Tapi rute trekking tetaplah jadi terfavorit ya, khususnya bagi petualang sejati yang ingin menikmati suasana alam di tengah-tengah hutan pinus raksasa ya. Nah, untuk melewati jembatan gantung ini ya kita harus bayar lagi ya sob. Harga tiket masuknya tuh 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Oke, back to basic. Dalam perjalanan menuju Curug Sawer, kami beberapa kali istirahat sambil selfie-selfie ya. Lintasan ini cukup lumayan ramai ya dilalui orang. Mungkin karena masih suasana libur tahun baru. Dan hebatnya, kami juga sering dilewati oleh beberapa penduduk lokal yang sudah uzur ya. Mereka rata-rata sambil membawa barang bawaan ya, entah dipanggul atau digembol. Bahkan kadang mengambil jalan pintas dengan menaiki undakan yang lumayan terjal ya, hampir 90 derajat. Dengan santainya ya, tanpa tersengal-sengal, tanpa muka menderita ya, seperti kita ya. Jadi mereka tuh seperti ngeledek ya, kita-kita yang lagi ngos-ngosan dan kepayahan. Setelah 1,5 jaman melakukan perjalanan penuh perjuangan, kami pun tiba di tepi sungai. Asli jernih banget. Saya pun mencoba mencelupkan kaki saya dan ya amplop, dinginnya luar biasa sob. Kaki saya terasa beku dan perih. Tidak tahan, hanya beberapa detik saya cabut lagi itu kaki dari sungai. Ya, di kolam air terjun ini aku tidak melihat orang-orang yang berendam sebagaimana pada umumnya di tempat lain ya. Ya mungkin karena terlalu dingin atau mungkin juga karena dalam ya, entahlah. Asli ya sob, di sini aku merasakan kedamaian dan ketenangan yang berbeda ya. Di sini aku merasakan jiwa yang merdeka. Pret. Sampai kembali lagi terus kita lagi gitu loh. Kita ketemu lagi. Debit airnya kencang sekali. Setelah puas menikmati keindahan Curug Sawer ini, kami pun OTW ke kemah siang ini. Mungkin sekitar pukul 11-an ya. Kami memutuskan untuk tidak naik ojek. Nah, disinilah perjuangan yang sesungguhnya dimulai ya. Karena sekarang lintasan trekking ini nanjak ya. Bayangkan sob, lintasan yang tadi turun aja kita sudah sekarat ya. Gimana naiknya? Ya, perjalanan ke Curug Sawer. Melelahkan dan cukup melelahkan karena naik nanjak sepanjang 2 kilo dengan kecuraman yang na'udzubillah min zalik. Terjalnya. Lihat wanita yang di dalam kamera ini sudah terpingsan-pingsan, sudah terkencing-kencing. Kedengeran nggak kalau gitu? Kedengeran. Sudah terkencing-kencing karena membeku, lelah. Selalu minta tolong pada kameramennya. Ya, nah inilah dia wanita yang selalu minta ditolong lewat yang udah kelelahan. Lihat jalan menanjak, namanya juga naik gunung terus berjalan hingga hilang dari pandangan. Lalu kameramennya ditinggal seorang diri. Walaupun udah berkorban, tetap ditinggal seorang diri. Matinya bagaimana? Power. Mulut gede. Mulailah sekarang kita record lagi perjalanan terjal yang dilakukan oleh kekasih saya
Kita lihat betapa perjuangannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat melelahkan. Keterjalannya hampir 90 derajat. Ini 90 derajat kurang 60 derajat. Masih terjal, masih panjang perjalanan. Lihat masih terjal, masih 10 kilo lagi. Perjalanan yang sangat melelahkan dari Curug Sawer Menuju perkemahan. menuju perkemahan Cirata. Saat ya? Nah, apa itu gunung? Itu gunung. Nggak bisa kita nurut nih. Maju dulu makanya. Mati dulu dong nih. Nah, Atau kan pegang? Hah? sini. Nggak usah dulu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini duluan. Dua-duaan ini ya, dimati dulu. Duluan. Wah, ini dia jalan tercuram. Duluan, mau duluan. Udah mati dulu ya. Ya, iya. Matinya gimana? Itu Prik. Yang gede. Ah. Baik. Lihatlah perjalanan terjal untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mana dulu? Melelahkan, kaki pegal. Jalan. Wah, jalan mana bisa kita terjal begini. Oh, mana bisa. Mati dulu dah. Iya, ya, anjing yang tadi ngikut punya siapa tuh? Ya, papa sedang naik ke atas. Ditemenin anjing, terus anjingnya siapa nggak tahu. Apa kelihatan enteng? Enteng. Wah, berlari sampai ke saung. Ya, mama ditinggal sendiri. Setelah berjuang nggak mati-matian, akhirnya kami berhasil kembali melihat dunia nyata. Kami sampai di kemah dengan utuh ya. Kami pun makan siang sambil beristirahat, lalu berkemas-kemas menuju kembali ke Jakarta. Pukul 15 ya. Kami tiba di rumah sekitar maghrib. Yang nyetir ya siapa lagi ya, si mantan, melalui rute yang sama. Home sweet home. Ketemu lagi dengan si bocah semata wayang. Ini menjadi perjalanan yang bagi saya berkesan. Perjalanan pertama sekaligus terakhir bersama si mantan. Demikianlah sekelumit kisah kebahagiaan saya sebagai non-jomblo. 2 hari berikutnya setelah itu menjadi hari-hari tragedi bagi saya. Tapi ya begitulah kehidupan. Nilai sebuah hidayah, kesadaran, kekuatan mental, pengalaman, kebijaksanaan, dan kesabaran itu seringkali sangat mahal dan tidak dapat diukur dengan uang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimanapun juga dia pernah menjadi wanita yang paling cantik dan paling baik di seluruh dunia di mata saya. Oke sobat, dengan demikian saya sudahi dulu pertemuan saya sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya disambung lagi dengan petualangan yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.